Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fiskirafianto dari 11 DAB1 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan cara mengganti oil dan filter oil. Sebelum itu kita harus menggunakan APD, alat pelindung diri, yaitu berupa helm, airbag, sarung tangan, dan sepatu safety. Sebelum kita mengganti oli, alangkah baiknya kita mengecek dahulu pakai dipstick agar oli di sini sudah hitam pekat dan sudah tidak layak digunakan. Sebaiknya kita akan mengganti. Sebelum itu kita akan membuka tutup oli yang berada di atas agar yang di bawah bisa keluar lebih cepat. Setelah itu kita akan membuka baut bawah. Lagi kita menunggu oli pada engine di bawah turun ke bawah, kita akan mengganti tutup filter oil. Sesudah kita mendapatkan tutup filter oil yang baru, kita akan mengolesi pada karet dengan oli agar tidak lepas saat digunakan. Sudah oli pada engine sudah habis turun ke bawah, kita akan menutup kembali dengan baut. Intro ini apa tuh? Dan kita akan menggantikan oli dengan yang baru dengan merek Pertamina Meditran SC High Performance Diesel Engine Oil, yaitu dengan kekentalan 15 W dan sampai 40 dengan klasifikasi API Service CF 4 per SG. Lalu kita akan tuangnya kembali. Dan biasanya kita akan tutup terlebih dahulu. Setelah itu kita akan cek dengan dipstick apakah sudah layak digunakan atau belum. Dan di sini oli sudah layak digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifris Kiravianto dari 11A B1 absen 24. Di sini saya akan menjelaskan sifat utama dari oli mesin, syarat-syarat oli mesin, dan jenis oli mesin. Yang pertama, sifat utama dari oli mesin sebagai pelumasan. Oli mesin melumasi permukaan metal yang bersinggungan dalam mesin dengan cara membentuk lapisan film oli. Lapisan oli tersebut berfungsi mencegah kontak langsung antara permukaan metal dan membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang minim. Kedua, bersifat dingin. Pembakaran yang menimbulkan panas dan komponen mesin akan menjadi panas sekali. Hal ini menyebabkan keausan yang cepat bila tidak diturunkan temperaturnya. Yang ketiga, sebagai perapat. Oli mesin membentuk semacam lapisan antara piston dan silinder. Ini berfungsi sebagai perapat sel yang dapat mencegah hilangnya tenaga mesin. Yang keempat adalah sebagai pembersih. Kotoran, lumpur akan mengendap dalam komponen-komponen mesin. Ini menambah pergesekan dan menyumbat saluran oli. Oli mesin akan membersihkan kotoran yang menempel tersebut untuk mencegah tertimbun di dalam mesin. Yang kelima ada sebagai penyerap tegangan. Oli mesin menyerap dan menekan tekanan lokal yang bereaksi pada komponen yang dilumasi serta melindungi agar komponen tersebut tidak menjadi tajam dan terjadinya gesekan-gesekan pada bagian yang saling bersinggungan. Kedua, ada syarat-syarat oli mesin. Yang pertama, harus mempunyai kekentalan yang tepat. Apabila terlalu rendah, lapisan oli ini akan mudah rusak dan akan menyebabkan keausan pada komponen. Yang ketiga, ada kekentalan harus relatif stabil tanpa terpengaruh adanya perubahan dalam temperatur. Yang keempat, oli mesin harus sesuai dengan penggunaan metal. Yang kelima, ada tidak merusak atau anti karat terhadap komponen. Yang keenam, tidak menimbulkan busa. Yang ketiga yaitu jenis oli mesin. Jenis oli mesin diklasifikasikan oleh kualitas atau kekentalan. Yang pertama ada klasifikasi kekentalan. Kekentalan menunjukkan ketebalan atau kemampuan untuk menahan aliran suatu cairan. Umumnya kami menyebutnya baik viscosity dalam penjelasan tentang oli mesin. Oli cenderung menjadi encer dan mudah mengalir ketika panas dan cenderung menjadi kental dan tidak mudah mengalir ketika dingin. Tapi masing-masing kecenderungan tersebut tidak sama untuk semua oli. Ada tingkatan permulaan besar, kental, dan yang dibuat encer. Tingkatannya kekentalannya rendah. Di sini juga ada gambar multigrade oli dan single grade oli. Dan maksud kekentalan indeks oli dengan kekentalan rendah memberikan kekentalan indeks rendah. Yang kedua, oli yang indeks kekentalannya dinyatakan dalam range 10W sampai 30 dan 15W sampai 40 dan lain-lain disebut multigrade oil. Yang keempat, indeks kekentalannya diikuti oleh huruf W, 10W dan lain-lain yang menunjukkan ukuran kekentalan oli pada minus 20 derajat Celcius. Menggunakan oli dengan kekentalan rendah memudahkan mesin dihidupkan saat musim dingin. Derajat kekentalan tidak termasuk kekentalan yang ditunjukkan W menyatakan kekentalannya pada 100 derajat Celcius. Sebagai contoh, SAE 10W sampai 30 maksudnya bahwa oli mesin standar olinya SAE 10 pada minus 20 derajat dan standar oli sampai SAE 30 pada 100 derajat Celcius. Sekian dari saya. Dan selanjutnya ada klasifikasi API untuk oli mesin diesel. Mesin diesel mempunyai kompresi yang sangat tinggi dan tekanan
pembakarannya di dalamnya besar serta membutuhkan tenaga yang besar untuk dipakai menggerakkan komponen-komponennya. Oleh karena itu, oli mesin pada mesin diesel lapisan oil film yang dibentuk harus lebih kuat. Bahan bakar diesel mengandung sulfur bereaksi menjadi asam belerang akibat pembakaran. Reaksi kimia ini menguap di dalam mesin menjadi asam belerang. Untuk klasifikasi api, CA menggunakan penggunaan dan kualitas oli. Digunakan untuk mesin diesel operasi beban ringan yang mengandung deterjen, dispersan, antioksidan, dan lain-lain. Untuk CB digunakan untuk mesin diesel operasi beban sedang dengan bahan bakar kualitas rendah yang mengandung deterjen, dispersan, antioksidan, dan lain-lain. Untuk CC mengandung sejumlah besar deterjen, dispersan, antioksidan, dan lain-lain, dapat digunakan dalam mesin diesel turbocharged dan dapat juga dalam mesin bensin dengan pelayanan kondisi mesin operasi temperatur sedang. Untuk CD digunakan untuk mesin diesel turbocharged dan kandungan sulfur solar kecil, sedangkan kandungan deterjen dispersan dalam jumlah besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.